Nah, itu hanya contoh-contoh saja gitu. Ada banyak sekali dan semuanya adalah karangan dan orang yang membuatnya setahu saya, bukan setahu saya, dalam analisa saya, ya mereka nggak ngerti sebenarnya. Cuma fiksi aja gitu, cuma ngarang cerita kayak cerita hantu. Selamat malam semuanya. Beberapa hari yang lalu saya sempat diajak diskusi oleh beberapa pihak terkait evaluasi demo di akhir Agustus kemarin yang berakhir rusuh dan ricuh karena itu kemudian menimbulkan banyak sekali tanda tanya atau hal-hal yang membingungkan bagi elit politisi dan elit pengusaha gitu. Dan keduanya, dua pihak ini kompak memiliki satu pertanyaan yang sama. Ini sebenarnya ada apa gitu, dan semua orang itu kebingungan terkait aksi demonstrasi yang begitu besarnya dan kemudian membuat kerusuhan atau penjarahan. Ya, di satu sisi ada data-data yang sudah dikumpulkan dan kemudian ada yang menunggangi dan sebagainya, iya gitu, tapi tetap saja kemarahan orang-orang yang terlihat organik itu tetap membingungkan atau menimbulkan tanda tanya yang sangat besar sekali di benak kelompok elit terutama di DPR RI gitu. Karena kalau kita bandingkan DPR di eranya Mbak Puan Maharani dari 2 periode yang sudah dipimpin oleh Mbak Puan, ini kan sejatinya itu jauh lebih rapi, jauh lebih disiplin dibandingkan DPR di eranya Setia Novanto, Fadlizon, Fahri Hamzah yang wah ngalor ngidur dan ya banyak sekali keributan-keributan yang tidak perlu gitu. Jadi kenapa kemudian di era yang sudah cukup rapi seperti sekarang ini, itu kemudian memunculkan kemarahan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau di era sebelumnya yang bikin marah banyak orang itu, wah banyak anggota gitu ya, ada banyak kasus gitu. Di eranya Mbak Puan ini nyaris nggak ada sebenarnya gitu. Kalaupun ada satu insiden Mbak Puan Maharani mematikan mic misalkan, yaitu mic-nya PKS yang memang begitulah PKS gitu. Dan ya, di tengah DPR yang sudah sangat disiplin, sudah lebih tertib dibandingkan sebelumnya, tapi kenapa ada kebencian yang organik di kalangan masyarakat? Kalau soal ditunggangi, ada oknum, ada pihak elit yang terlibat atau memanfaatkan isu ini, udahlah itu lupakan. Tapi dari orang-orang biasa, dari adik-adik mahasiswa yang secara organik tidak digerakkan oleh siapa-siapa, tidak menjadi bagian dari skenario kerusuhan atau penjarahan, ini ada kemarahan besar dan kebencian kepada DPR RI. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar dan itu sempat diutarakan atau muncul dalam bahasan yang saya hadiri gitu. Apalagi ketika kita melihat uya-kuya, itu sebenarnya kasihan sekali gitu ya. Saya juga baru mendapatkan detail terkait masalah uya-kuya itu kemarin gitu. Karena sebenarnya video-video yang muncul di media sosial terkait uya-kuya yang joget-joget itu adalah video lama tahun 2020, 2019 atau bahkan sebelum itu gitu. Dan itu joget-joget uya-kuya itu tidak dalam rangka untuk menanggapi soal gaji 3 juta per hari, enggak gitu. Itu adalah konten joget-joget yang memang untuk hiburan dan nggak ada hubungannya sama politik. Tapi kemudian itu diberikan caption seolah-olah uya-kuya ini ngejekin masyarakat bahwa 3 juta sehari itu kecil katanya. Kan caption dari video joget-joget yang beredar di berbagai platform sosial media kan seperti itu. Itu sebenarnya adalah video yang salah gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan uya-kuya tidak memberikan respon seperti yang dilakukan oleh Eko Patrio. Kalau Eko memang memberikan respon gitu ya. Uya-kuya nih nggak ada dia. Dia diem gitu. Tapi kemudian videonya diedit oleh beberapa pihak dan kemudian menimbulkan kemarahan atau kebencian. Jadi ketika rumah uya-kuya kemudian dijarah itu ya menyedihkan, kasihan gitu. Karena dia artis dan kemudian sudah lama memang jadi orang kaya sebagai artis gitu. Bahwa faktanya penjarahan itu digerakkan atau ada yang mengkondisikan, diskenariokan dan sebagainya, iya. Tapi tetap saja ada pihak-pihak yang memang organik, yang memang ikut-ikutan dan merasa bahwa mereka juga ingin menyampaikan hal yang sama atau ingin menjarah rumahnya uya-kuya. Nah, di fakta ada orang organik yang melakukan hal yang sama inilah yang kemudian jadi tanda tanya. Sebenarnya ini masalahnya apa gitu kan? Karena di tengah DPR yang sudah sangat
rapi, disiplin, lebih baik dibandingkan sebelumnya, kok bisa muncul kemarahan yang lebih besar gitu. Dan DPR RI setahu saya dalam beberapa kali kesempatan itu terlihat benar-benar ingin memperbaiki atau ingin menyelesaikan atau mendengar aspirasi masyarakat dan coba memahami sebenarnya ini ada informasi apa yang kemudian selama ini tidak diketahui atau tidak dipahami oleh kelompok elit di sana. Dan saya sebagai orang yang ditanya oleh beberapa pihak terkait ini, saya coba memberikan jawaban sejelas mungkin terkait apa yang kemudian membuat orang-orang bisa benci sekali dengan DPR, terutama di beberapa bulan terakhir ini gitu. Karena narasi kebencian kepada DPR itu sebenarnya sudah ada sejak lama gitu ya, sejak zamannya almarhum Gus Dur gitu kan. DPR itu ya taman kanak-kanak dan sebagainya, bahkan sempat mau dibubarkan gitu kan. Ketidaksukaan kepada DPR itu sudah ada sejak lama gitu. Tapi faktanya itu tidak bisa kemudian dibubarkan gitu. Kenapa? Ya karena yang mengurus soal legislasi, aturan yang ada di Indonesia ya DPR gitu. Itu faktanya gitu. Jadi kita tidak bisa membubarkan, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki. Nah, DPR di bawah kepemimpinan Mbak Puan itu serius sekali untuk memperbaiki ini semua. Tapi kenapa di tengah upaya itu kemudian muncul kebencian yang sangat besar gitu. Nah, saya coba paparkan sudah data-data sudah saya sampaikan terkait Uya-Kuya itu. Kalau orang-orang kebingungan kenapa Uya-Kuya sampai diperlakukan seperti itu, saya coba jelaskan bahwa apa yang terjadi kepada Uya-Kuya itu hanya dampak akhir saja. Dia terkena getah atas satu masalah yang secara pondasi, secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir ini, dalam beberapa bulan terakhir ini mungkin lebih tepatnya, masalah ini sudah ada, tapi tidak disadari oleh orang-orang, tidak disadari oleh anggota DPR, oleh para staf dan staf khusus atau staf ahlinya gitu ya. Mereka nggak ngerti ada masalah ini. Jadi ketika Uya-Kuya kemudian jadi target, kemudian dia yang nggak tahu apa-apa dan tidak membuat video joget-joget kemudian ikut dijarah gitu ya. Itu sebenarnya dampak dari masalah yang tidak diketahui ini. Nah, masalah yang tidak diketahui itu adalah masalah video-video cerita fiksi politik. Ini, ya saya ketika menjelaskan ini, orang-orang nggak percaya gitu ya. Bahwa di sosial media kita hari ini, itu kan ada banyak tuh konten-konten yang settingan sebenarnya gitu ya. Pura-pura ya. Yang suami istri pura-pura pacaran lah, terus kemudian konten orang pacaran yang sangat sederhana, padahal mereka sebenarnya adalah orang kaya dan sebagainya gitu. Itu semua tuh banyak sekali konten-konten settingan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tapi dibuat seolah-olah itu seperti kenyataan. Nah, ketika itu menyangkut soal konten pacaran, cinta, seksual, atau hubungan ranjang dan sebagainya yang paling banyak sekarang di sosial media, hubungan ranjang terutama di Facebook Pro gitu kan. Itu tidak memiliki dampak atau konsekuensi yang besar seperti aksi demonstrasi di akhir bulan Agustus kemarin gitu. Mungkin dampaknya kepada hubungan rumah tangga saja gitu. Mungkin ada ke arah sana, tapi ya itu tidak bisa membuat satu goncangan politik gitu. Nah, masalahnya adalah cerita fiksi ini itu tidak hanya soal hubungan seksual, pacaran, keuangan, kaya raya dan miskin dan sebagainya, enggak gitu ya. Cerita fiksi ini itu juga dibuat oleh kelompok orang yang membahas soal politik. Jadi ya ini memang sulit untuk dipercaya, tapi itulah faktanya ketika saya jelaskan gitu, bahwa ada sekelompok orang yang tidak paham sama sekali soal politik. Gak ngerti, mereka yang gak baca berita, mereka nggak buka media-media Detik, Kompas, gak ada mereka. Mereka nggak ngerti itu semua. Referensi mereka adalah TikTok, sosial media, apa yang sedang dibicarakan, dan kemudian mereka karang habis terkait isu-isu politik terkini itu. Dan ngarangnya ini nggak ada aturan gitu, bener-bener fiksi. Ngarang bebas gitu. Pokoknya sekarang lagi ada isu apa, ya itu dikarang sama mereka. Dan mereka ini nggak punya basic, nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Pokoknya mereka ngarang bebas sesuai dengan
kebanyakan konten creator hari ini yang membuat settingan atau video-video pura-pura di sosial media. Dan itu diterapkan kepada materi atau konten politik. Dan ini sudah bertahun-tahun, sebelumnya itu juga sudah terjadi gitu ya. Tidak terlalu viral sebenarnya, tapi itu konsisten. Setiap hari, setiap bulan itu ribuan video diproduksi oleh mereka ini. Saya melihat bahwa mereka ini sebenarnya gitu ya, nggak ngerti, mereka cuma konten creator aja. Tapi ada isu politik, terus kemudian mereka mau bikin fiksinya. Karena ya, orang lain juga melakukan itu, membuat cerita fiksi atau settingan terkait konten materi seksual, pacaran, kekayaan, keuangan, dan sebagainya. Gitu. Jadi politik diperlakukan seperti itu sama mereka. Dan meskipun konten mereka ini tidak terlalu viral, tapi ini konsisten, ratusan ribu orang menonton, atau bahkan ada yang satu video itu mencapai jutaan penonton. Tapi itu memang tidak terlalu viral atau menjadi pembicaraan. Nah, algoritma YouTube itu memungkinkan bagi mereka untuk terus ditonton dan bisa mendapatkan banyak orang yang merasa bahwa mereka percaya dengan konten ini. Nah, ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Masalah ini terjadi, dibiarkan selama ini, tidak disadari oleh kelompok elit kita, sehingga ketika ada pemicu anggota DPR joget-joget di sidang tahunan MPR kemarin, maka masalah yang sudah bertahun-tahun ini kemudian menjadi satu ledakan besar dan kemarahan di masyarakat. Marahnya sih sudah lama gitu, karena efek dari cerita fiksi politik ini gitu. Jadi ya ini ketika saya sampaikan juga banyak teman-teman yang kaget gitu dengan kenyataan ini. Mereka nggak percaya, tapi ya faktanya memang seperti itu. Saya sudah laporkan analisa saya gitu ya, data-datanya ada sekitar 56 setidaknya akun-akun besar yang terlibat atau ikut memproduksi cerita-cerita fiksi politik ini yang dibuat seseru mungkin, dibuat semenarik mungkin, yang itu semuanya sebenarnya hanya karangan belaka, imajinasi bebas mereka gitu ya. Sehingga ya bagi saya mereka-mereka ini harus segera diberikan satu arahan gitu. Saya sekali lagi tidak terlibat dalam diskusi setelahnya, tapi ketika saya ditanya, ya jawaban saya seperti itu. Memang ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, kali ini saya coba bocorkan sedikit contoh, salah satu contohnya aja. Ini yang paling fatal dan parah terkait cerita fiksi politik. Nama channelnya adalah Kajian Online. Ya, ini ketika saya paparkan, semua orang kaget. Kok bisa kajian online? Kayak pengajian gitu kan, kayak lagi bahas agama, tapi bahas politik ini. Nah, channel ini itu sudah lama sekali membuat cerita fiksi, karangan, cerita soal politik, dan dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua yang dia beritakan itu nggak ada gitu, tidak terjadi, tapi ya dibuat aja gitu. Jadi semuanya ngarang total, dan ini karena supaya lebih jelas dan kalian tidak perlu membuka channel tersebut, saya coba berikan contoh-contohnya, karena ini juga sudah lengkap dengan wajah pemiliknya atau orang yang membuat narasi-narasi atau cerita fiksi politik tadi gitu. Saya coba berikan beberapa contoh saja. Ini ada ratusan konten yang semuanya cerita fiksi gitu ya. Yang pertama, Megawati larang DPR fraksi PDIP sahkan UU perampasan aset. Puan boykot semua rapat DPR malam ini. Itu kalau orang nggak tahu, kalau baca, wah, udah kayak berita gitu kan. Padahal ini cerita fiksi gitu. Sama seperti cerita fiksi setan atau hantu, itu kan settingan sebenarnya gitu. Nah ini politik gitu. Terus kemudian Presiden Prabowo tetapkan 17 September batas waktu pengesahan UU perampasan aset, DPR otomatis bubar. Nggak ada ini, nggak ada. Fiksi aja gitu. Terus Presiden Prabowo bekukan fraksi DPR yang tolak UU perampasan aset disahkan. Megawati protes keras. Nggak ada, Bu Mega nggak protes, Bu Mega nggak bicara apa-apa.
Dan secara aturan, nggak bisa juga Presiden membubarkan atau membekukan fraksi DPR. Gitu. Gibran amuk fraksi yang jadi dalang kerusuhan DPR. Apa coba gitu? Nggak nyambung ini. Fraksi itu kan ya partai yang ada di Senayan gitu. Gimana caranya Gibran mengamuk fraksi? Prabowo umumkan nama politikus yang terlibat. Kan nggak ada. Gitu. Tapi ya, yang nonton, yang komentar tuh banyak yang sekali yang percaya, ribuan orang gitu. Presiden Prabowo bacakan dekrit pembubaran DPR. Nggak ada. Gibran guncang Senayan, tuntut Puan Sahroni diadili. Ya karena saya sudah tahu sejak lama ada fenomena fiksi politik seperti ini, sama seperti cerita setan gitu ya, atau cerita hantu gitu kan. Saya sendiri nggak kaget gitu. Tapi ya kalau di kalangan elit kita tidak paham, ya inilah faktanya. Kalian mungkin juga akan kaget penonton Siwo TV gitu ya. Terus ada lagi, Wapres Gibran ambil alih wewenang DPR. Gimana ceritanya? Legislatif dibekukan Prabowo, Gibran pimpin rakyat duduki DPR. Wah, judulnya tuh fantastis, bombastis semua gitu ya. Wapres Gibran resmi cabut mandat rakyat di DPR. Ratusan DPR dipecat. Nah, itu hanya contoh-contoh saja. Gitu. Ada banyak sekali, dan semuanya adalah karangan dan orang yang membuatnya, setahu saya, dalam analisa saya, ya mereka nggak ngerti sebenarnya. Cuma fiksi aja gitu, cuma ngarang cerita kayak cerita hantu. Dan beberapa orang yang saya kenal, memang mereka sebenarnya adalah pembuat konten cerita-cerita hantu. Terus kemudian ya buat konten percintaan, hubungan seksual, dan masuk juga ke dalam masalah politik gitu. Tapi masalahnya politik itu kan fakta gitu ya. Tapi cara penanganan atau kreativitas mereka itu membuat cerita politik di Indonesia jadi kayak cerita hantu. Ada banyak teman-teman yang pernah saya temui, yang saya kenal juga membuat cerita-cerita seperti ini gitu. Tapi saya sebagai orang yang ya tidak dalam kapasitas untuk menegur atau memberitahu secara keras gitu ya. Ya saya hanya menjawab ketika ditanya aja. Ya harusnya nggak boleh kayak gitu. Ini kan politik itu kan terjadi gitu. Kalau hantu itu soal keimanan gitu kan. Orang bisa percaya atau enggak silakan gitu kan. Jadi ini semua sudah saya laporkan gitu ya kepada pihak-pihak atau teman-teman yang ada di pusat sana, dan ya nggak tahu nantinya akan diperlakukan seperti apa. Tapi saya juga sempat ditanya kira-kira bagaimana cara penanganan terkait ini. Kalau soal menciduk channel kajian politik, soal namanya, alamatnya, dan bagaimana mereka melakukan modus-modus atau cerita fiksi ini, itu sebenarnya gampang saja gitu. Tapi itu tidak kemudian memberikan perbaikan gitu. Ya, karena mau ngapain? Loh, mereka ini cuma penulis fiksi. Nah, ketika saya ditanya waktu itu, saya jelaskan bahwa ini ada banyak sekali akun, ada banyak sekali orang yang membuat konten seperti ini di Facebook, di YouTube juga gitu ya. Kajian online ini cuma salah satunya saja gitu. Dan mungkin kalau saya sebagai pihak yang memutuskan terkait bagaimana solusi atas situasi ini, saya lebih berpikir untuk mengumpulkan orang-orang atau pihak ini untuk kemudian diberikan pembinaan dan pelatihan bagaimana politik di Indonesia itu berjalan. Ya, bagi saya itu lebih bisa memperbaiki situasi. Kalau cuma nangkep gampang gitu ya, tapi apakah itu bisa menyelesaikan? Ya, nggak bisa gitu. Masalahnya kan mereka ini sudah membuat satu masalah yang penawarnya gitu ya, harusnya kan dari mereka sendiri. Ini kan ibaratnya mereka udah tebar racun selama bertahun-tahun, ya mereka yang harus menyembuhkan racun-racun ini gitu. Jadi kalau saya yang dimintai keterangan, semacam petunjuk atau usulan terkait isu ini, ya itulah yang saya sampaikan gitu. Karena nggak ada gunanya juga kemudian memproses mereka, tidak otomatis membuat DPR jadi lebih baik gitu ya. Dan dari laporan yang saya sampaikan, mungkin itu nggak semua gitu. Mungkin itu hanya sebagian kecil saja dari beberapa akun yang saya tahu gitu. Tapi ya di luar itu bisa saja ada lebih banyak lagi yang saya tidak bisa menjangkau
itu semua. Sehingga ya saya menyarankan begitu, pendekatannya pendekatan mengayomi, meluruskan, memperbaiki, dan mengajak mereka ke jalan yang lebih baik, yang lebih produktif, yang untuk kebaikan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Maka ya harusnya pelatihan atau pembinaan itu baik untuk mereka. Toh ini secara secara praktek kalau ini mau diterapkan itu gampang saja gitu, dan itu ya nggak mahal lah mestinya untuk membuat satu pembinaan atau pelatihan selama seminggu misalkan, terfokus di mana, misalkan di Surabaya atau di Jakarta, terserah di mana gitu. Itu kan ya nggak mahal mestinya, dan setelah itu mereka ini bisa kemudian memberikan satu pemahaman yang baik untuk masyarakat, dan DPR juga bisa terbantu gitu. Ya tapi sekali lagi itu dari saya. Saya nggak tahu setelah ini akan seperti apa gitu ya. Saya ketika ditanya, saya memberikan sudut pandang perbaikan yang seperti itu. Nah, kalau setelah ini ada respon yang berbeda dari apa yang saya usulkan, itu di luar kendali saya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.